dan mewujudkan tujuan. Kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua dalam rangka investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Oleh karena itu, yang agenda pertama kami adalah pesan-pesan dari program komunikasi negara yang akan disampaikan oleh Kota Council. Terima kasih. Pertama itu setelah Jakarta mendengar intervensi Dewan HAM PBB atas desakan 84 negara, dan mereka ada bentuk namanya KKR, jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi KKR itu sudah lama, jadi begitu Undang-Undang Otonomi Khusus kedua tahun 2021 dan ada pasal yang mengatur tentang KKR itu. Tapi mereka tidak pernah respon itu sampai baru berapa minggu terakhir ini mulai gencar, dan mereka sudah bentuk namanya KKR. Ada beberapa pelanggaran HAM termasuk di Nabi itu sudah minta keterangan 9 saksi. Terus ada beberapa LSM yang di Papua sini, mereka merespon pembentukan KKR itu. Jadi itu tidak heran karena Jakarta juga tidak mau diam. Jadi kita berharap supaya kita orang Papua tidak boleh masuk dalam irama itu, karena itu irama pengalian isu kunjungan. Mudah-mudahan suara saya ini bisa dengar oknum-oknum, ada beberapa LSM yang mengatasnamakan kawasan Papua untuk mendorong KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jadi bagi kita orang Papua, kita tidak boleh terjebak dengan pembentukan itu, tapi kita fokus untuk bagaimana mempersiapkan diri menyambut kunjungan Dewan HAM PBB di Papua berdasarkan desakan 84 negara. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak boleh terjebak dengan skenario Jakarta, pemekaran dan daerah otonom baru ya. Itu jadi kalau orang Papua sudah mulai masuk dengan penolakan demo, blok abu dan segala macam, itu artinya bahwa Jakarta berhasil menggiring kita ke pengalian isu yang dimainkan oleh Jakarta. Jadi ya, kau silakan jalan, tapi kami silakan jalan. Nanti siapa yang tersiksa? Jadi tidak boleh terpancing. Saya dengar ada mobilisasi untuk penolakan, saya mau tolak sampai kita mati juga, nanti Jakarta tidak tahu. Hari ini orang Papua fokus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Dewan HAM PBB berdasarkan desakan 84 negara. Ini bukan desakan LSM, bukan desakan aktivis Papua Merdeka, bukan siapa. Ini desakan berdasarkan desakan 84 negara yang punya hak. Jelas ya? Jadi kalaupun ada aktivis yang bilang ini mekanisme Indonesia begini, jadi itu tipu apa, saya bilang itu bahasa orang Indonesia. Oh aktivis, tapi kau masih pikir mekanisme Indonesia ini, lebih bagus kau jadi orang Indonesia saja. Tapi sebagai aktivis, bagaimana kau harus lawan mekanisme itu dan mewujudkan tujuan? Ini mekanisme kita harus lawan. Saya ikuti di media sosial itu banyak aktivis yang bilang ini mekanisme Indonesia begini, mekanisme. Kalau begitu kau tidak usah lawan saudara. Jadi mekanisme itu kita harus lawan untuk mewujudkan cita-cita kita. Dan
Jadi tidak boleh ada aktivis yang mengatakan ini harus mekanismenya Indonesia harus dibikin apa. Kalau begitu pertanyaan itu kadang saya emosi juga. Berarti kau bilang lawan percuma. Apa yang kau mau lawan hari ini? Bilang angkat tangan kiri lawan. Tapi kau masih pikir mekanisme Jakarta. Kalau bahasa itu keluar dari LSM, NGO atau masyarakat yang bukan pejuang, tidak masalah. Tapi aktivis yang dia angkat tangan kiri lawan. Tapi kok masih pertimbangkan yang mekanisme Jakarta yang sedang kita lawan. Bahasa aktivis itu tidak boleh ada. Di antara kita tidak boleh pertimbangkan itu mekanisme Jakarta. Contoh sederhana saya kasih tahu begini. Dulu itu kita jalan lampu merah ke apa begitu ada motor mau ini. Nah ini masih lampu merah, saya bilang, ini tuan tanah mau lewat begitu. Jadi kita harus berusaha wujud dari lawan, harus tindakan. Kita jangan terpaku dengan mekanisme Jakarta. Kita harus supaya ada solusi. Kalau kita aktivis pejuang baru bilang terpaku dengan mekanisme Jakarta, kapan ada solusi? Itu saran saya supaya jangan terpancing dengan opini-opini di media itu. Banyak aktivis yang bicara mekanisme Jakarta harus Jakarta izinkan dulu baru itu betul. Tapi PBB juga punya mekanisme. Ini desakan 84 negara. Itu sudah namanya intervensi, bukan pakai mekanisme. Indonesia salah satu negara yang punya hak yang di Dewan HAM PBB. Kalau desakan 84 negara itu namanya intervensi. Jelas ya? Itu artinya bisa terangkan juga, tapi paling tidak rekam karena kita orang Papua itu dengar kadang cepat lupa. Kalau baku pukul ya mungkin sakit jadi kita masih ingat, tapi kalau bahasa saya susah, nanti lupa. Rekam penting supaya terus. Jadi aktivis tidak boleh terpancing dengan mekanisme Jakarta. Kita harus lawan, wujud dari lawan adalah kita lawan itu mekanisme supaya. Jadi terima kasih semua semangat yang kamu ada jalan ini. Jadi orang bilang waktunya kapan, di mana? Kau ada bikin apa untuk Papua Merdeka jadi kau tanya barang itu. Itu politik itu ada rahasianya. Dan itu hanya rahasia ada dalam pemerintah sebentar. Jelas ya? Pemerintah sementara tidak mungkin mempertaruhkan harga diri kalau sesuatu yang tidak benar. Jadi persiapan nggak? Nanti pemerintah sementara sendiri akan mengumumkan tanggal, waktu mereka akan tiba di Papua. Jadi itu luar biasa kerja-kerja diplomasi pemerintah sementara berhasil meyakinkan 84 negara dan mereka mendesak. Dan hari ini komunikasi politik dengan pemerintah sementara sedang jalan. Sudah 2 kali pertemuan dengan ambasador-ambasador dari 84 negara yang ada di Dewan HAM PBB bersama pemerintah. Sudah 2 kali pertemuan tentang kunjungan ini. Indonesia tidak tahu, LSM tidak tahu. Aktivis Papua Merdeka yang bicara mekanisme Jakarta, mereka tidak tahu. Jadi kami yang terpancing dengan adik-adik atau adik-adik. Saya malas dengar kelompok salah cara ya. Jadi jangan terpancing dengan itu. Kita siap untuk mobilisasi. Teknisnya seperti apa nanti pemerintah sementara mewakili Menteri Urusan Politik ada, nanti dia akan menjelaskan. Jadi saya dengan pertegas tidak boleh terpancing dengan mekanisme Jakarta. Kita harus lawan supaya bagaimana harus ada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau waktu kapan itu saya tidak akan menjelaskan karena ada politik harus rahasia. Jelas ya? Nanti tiba waktunya kamu akan dengar juga. Saya juga tidak tahu. Nanti dong bikin kayak Tuhan Yesus. Saya datang juga Bapak di surga tidak tahu. Padahal dia tahu. Artinya kita tahu tapi ada waktu untuk kita ketemu.
ya paling cepat ya mungkin dari awal kita sudah bicara, tapi dalam beberapa ini ke depan kita akan tahu jadwal begitu ya. Ini ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan? Mungkin dengan situasi ada begini begitu dari ini apa gimana gitu, tidak ada? Ya. Ada informasi dari sektor yang bisa minta escape payment sama sektor lain ya, ada berita bulan lalu itu Indonesia undang-undang makanya Israel juga ada pertemuan di Prosedur dengar tambah pusat di sana itu bahasanya begitu katakan bahwa dari daerah Diri, Ansuru, Beta, Kedir, Kedir sampai ke sekarang itu yang kondisi mungkin ke perusahaan pasar kan kita bilang ini pertemuan besar di Prosedur di Vanuatu ada bahasa seperti itu. Saya bilang itu memang itu untuk kandang bangunan ini kandang marana itu kita bicara dalam hal kita jalan itu informasi. Mereka udah main untuk menangani. Ya. Terima kasih. Jadi itu bagian dari pengalian isu ya. Yang tadi awal saya ada beberapa agenda. Salah satunya itu. Dan juga Indonesia berupaya untuk mau mengambil hati 84 negara ini juga orang ada bermain. Tapi kita tetap berjuang terus. Yang mendesak Dewan HAM PBB, Komisaris hingga HAM PBB untuk menutup Dewan Papua adalah bukan rakyat Papua, bukan LSM juga, bukan pejuang Papua Merdeka juga. Yang mendesak 84 negara, mendesak Komisaris tinggi adalah 84 negara. Ini beda. Kami punya kewajiban apa kira-kira orang Papua? Orang Papua punya kewajiban apa? Kalau 84 negara mendesak, orang Papua punya kewajiban menyambut. Orang Papua punya kewajiban apa? Orang Papua kewajibannya apa? Halo. Kita berkewajiban seperti apa? Kewajiban orang Papua adalah sambut kedatangan. Kenapa kita harus sambut? Kenapa kita harus sambut? Indonesia lakukan diplomasi politik kepada 84 negara. Untuk apa kamu desak Komisaris tinggi untuk ke West Papua? Orang Papua ada sibuk dengan pemekaran. Orang Papua sibuk dengan undang-undang otonomi khusus tinggi tua. Orang Papua sibuk dengan ini dan itu. Mereka aktif dalam infrastruktur pemerintah Republik Indonesia. Mereka tidak menuntut kamu untuk hadir. Mereka tidak butuh PBB untuk hadir di Papua. Benarkah orang Papua seperti itu? Benarkah tidak? Benar orang Papua tidak menuntut PBB hadir di sini? Tidak, kalau kita tidak bisa membenarkan apa jawaban Indonesia. Orang Papua tidak bisa benarkan itu. Pemerintah tidak benarkan, pemerintah sementara tidak benarkan jawaban Indonesia. Kami deklarasikan sambut kedatangan Komisaris tinggi Dewan PBB. Apapun rasanya, ini harga diri pemerintah kami sudah taruhkan. Kami tidak bisa menjawab diplomasi Indonesia terhadap 84 negara. Kami tidak bisa membenarkan, apapun rasanya tidak bisa membenarkan. Sekalipun sedikit orang ini, tapi intinya orang Papua tidak membenarkan diplomasi Indonesia. Jelas ya? Kami tidak mungkin menjawab itu. Iya, orang Papua tidak mau dengar pemerintah sementara, jadi apa yang Indonesia bilang kepada 84 negara itu benar. Tidak mungkin sekali pemerintah sementara mau jawab hal itu. Kalau soal kedatangan bukan urusannya pemerintah sementara, bukan urusan juga LSM, karena LSM tidak berjuang untuk Komisaris tinggi. Apa gunanya kau mau tahu atau tidak? Yang tahu tentang Komisaris tinggi di Dewan HAM PBB datang ke Papua dan tidak adalah yang mendesak yang tahu.
Yang mendesak hari ini 84 negara. Kapan dia akan datang mereka yang tahu. Kami pemerintah berisiko. Desakan 84 negara. Di sini jelas. Mereka mendesak siapa? Ya, karena mereka tahu hukum yang disebutkan sekarang hari ini orang-orang banyak LSM, NGO, gereja, ini, itu dan lain-lain orang bicara bahwa orang bilang begini, mekanisme ini tidak bisa izinkan ini, itu izinkan itu. Yo, 84 negara juga dong tidak keliru. Mereka tidak mendesak Indonesia, tapi mereka mendesak PBB, itulah mekanisme. Jadi mekanisme apa yang kamu tuh? Halo. Semua negara-negara di Eropa, negara dikuasai di Eropa yang membiayai otonomi khusus yang mendukung investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Sekarang Indonesia bicara apa? Bukan soal laporan kematian, lapor ke 84 negara mereka anggap pelanggaran ini dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Indonesia. Yo, Indonesia tapi dalam tulisan jelas pelanggaran dilakukan oleh siapa? TNI Polri, jelas. Daripada pemerintah sementara adalah membangun diplomasi. Diplomasi meyakinkan di 84 negara bahwa ini bukan kejahatan BRIMOB, polisi, militer. Ini adalah kejahatan negara. Itulah tugas diplomasi pemerintah sementara. Sekarang negara mau bilang ini dia tolak. Ini bukan saja kejahatan. Antara itu sekarang Indonesia mau tutup pintu berarti dia akan bilang bahwa itu bukan kejahatan saya. Iya, kalau bukan kejahatan kamu berarti segera buka pintu. Tapi kalau beda aku punya kejahatan berarti aku akan tutup pintu. Itu dua pilihan yang Indonesia harus pilih. Kalau itu bukan kejahatan negara, maka Indonesia akan membuka pintu. Tapi kalau kejahatan ini sudah diadopsi menjadi pelanggaran HAM ini, itu benar dilakukan oleh negara. Indonesia tutup pintu. Tapi kalau bukan negara yang lakukan, Indonesia buka pintu. Dua pilihan. Karena resolusi yang tadi bilang itu bahwa tadi singgung, West Papua Council sudah singgung bahwa buka pintu, tutup pintu, semua kita beruntung. Baik, terima kasih. Selamat sore. Rakyat yang di gunung, di pesisir, di pulau. Pada kesempatan ini tanggal 10 Februari 2022, panitia penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua telah terbentuk pada hari ini. Kami siap sambut mereka dan kami panitia beserta rakyat yang ada di wilayah Tanah Tabi. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Terima kasih. Dengan sukacita, kemudian karena kedatangan mereka adalah bagian dari perjuangan selama ini yang kita rindukan. Nah, itu yang harapan kita. Kemudian beberapa teman-teman yang image yang sementara berkembang di media massa, kemudian yang lain-lain isu ini. Kami panitia siap untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi di wilayah Tabi untuk menyambut kedatangan Komisioner Dewan HAM Tinggi PBB ke West Papua. Terima kasih. Sekaligus otoritas kepanitiaan penyambutan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk wilayah Tabi kami menyerahkan kepada panitia atas nama rakyat kami percayakan kepada mereka. Ingat bahwa Tabi adalah barometer dari seluruh West Papua. PBB ketika diizinkan, ketika mempunyai jadwal akan datang, barometer dia akan tiba di Tanah Tabi. Dia akan tiba di Tanah Tabi. Tanggung jawab besar kepada panitia bagaimana konsolidasi dan mobilisasi untuk membenarkan bahwa rakyat West Papua untuk siap untuk melakukan kemerdekaan. Kami tidak menjawab tentang diplomasi Indonesia tentang segelintir orang yang melakukan bicara soal kemerdekaan. Sekelompok orang
sedikit orang organisasi ini, tapi waktu dia datang kami akan membuktikan bahwa orang Papua telah siap berdiri sebagai negara yang merdeka sama dengan negara-negara lain di muka bumi. Sekian dan terima kasih, selamat siang. 10 Februari 2022 kami terima SK secara resmi di depan Bapak Ibu kalian. Tidak mengurangi semangat kita, semangat juang kita yang ada. Pejuang-pejuang hebat, pejuang-pejuang gagah, semua telah gugur oleh meja perjuangan. Atas nama mereka, kami yang ada sisa ini, kami terus maju bergandengan tangan untuk melawan penindasan di atas negeri kita sendiri. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami sebagai panitia yang dipercayakan menyampaikan kepada kita semua beberapa wilayah atau pos-pos yang sudah terbentuk panitia, di antaranya wilayah Sentani, Abiwaena, Entro, Lumbai, kemudian yang lain-lain yang kami belum jangkau. Yang sudah ada kami saat ini juga kami minta untuk nama-nama serahkan kepada kami, ke panitia, memudahkan untuk koordinasi kerja kita selanjutnya. Kami tetap lakukan konsolidasi dan mobilisasi bersama. Kami hanya alat yang dipercayakan, tapi kita semua sama-sama alat untuk bagaimana untuk menggerakkan masa yang lain. Jadi sekarang juga yang sudah ada nama-nama mungkin bisa serahkan langsung kepada kami. Kemudian sampaikan mungkin ada perwakilan yang belum terbentuk yang ada, misalnya di Kampung Harapan, kemudian macam di Kerom, Duklere, Akso, Koya, kita akan jangkau. Itu bagian dari wilayah Tanah Tabi. Kepada Menteri Urusan Politik tadi sudah sampaikan bahwa wilayah Tanah Tabi adalah parameter politik. Jadi bagaimana caranya kegiatan Tanah Tabi ini kita lumpuhkan dengan masa rakyat yang ingin merdeka. Jadi sampaikan entah kok rambut putih kah, rambut lurus kah, rambut keriting kah, kulit hitam kah, coklat kah, putih kah, yang berwarna-warni, sampaikan saja kepada mereka bahwa kami siap untuk menyambut kedatangan komisioner Dewan Papua. Kami akan bisa dan sambut mereka. Jadi tidak mungkin sekali lagi kami menggarisbawahi bahwa isu-isu yang kami dengar di telinga kita bahwa itu dari kelompok ini, itu kepentingan ini, kepentingan itu, kita tutup telinga. Anggap saja itu adalah suara-suara burung yang menghiasi revolusi. Kita belum merdeka. Tutup mata dan tutup telinga, pandang ke depan dan kita akan maju bersama-sama. Jadi mungkin beberapa perwakilan yang sudah ada itu kalau sesuai dengan yang tadi format yang sudah disampaikan bahwa ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan di tempat masing-masing. Jadi kami mengharapkan mungkin dalam waktu dekat silakan kepada kami, kemudian kami akan proses kembali beberapa kita bisa forum. Oke, dari panitia nanti kami akan keluarkan kedua undangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak keberatan kalau sudah lihat ketika undangan kami tiba di hadapan Bapak Ibu bisa ambil bagian.